Assalamualaikum Mbak, mana kabar kalian? Semoga pada sehat ya Mbak, orang halangan apapun dalam kehidupan panjenengan. Oke Mbak, saya mau mencoba merakit PCB kuda hitam yang kemarin saya beli di toko Sinar Jaya Komputer atau SJ Audio. PCB ini dari standarnya itu 4500 watt yang double core untuk PFC nya ya. Sekarang saya mau mencoba untuk menanam PCB ini, apakah jadi ataupun tidak. Oke Mbak, kita mulai untuk merakitnya. Seperti apa nanti jadinya. Oke Mbak, ini setelah saya rakit untuk PCB nya, saya akan mencoba untuk mengecek dari bagian untuk PWM nya keluar berapa volt, terus untuk bagian di kaki IC NCP ya FET PFC nya itu berapa volt, terus untuk kaki 4 dioda ini berapa volt. Oh ya Mbak, untuk apa ya, dioda yang dari trafo PWM itu jangan lupa ya, untuk katodanya itu menghadapnya seperti ini Mbak. Nah, untuk yang lingkaran ini bagian katodanya, terus yang ini juga seperti itu. Sini bagian katodanya, anodanya. Siapa tahu mbok ada yang lupa dalam pemasangannya karena simbolnya seperti ini Mbak, tidak begitu terlihat. Kalau yang ini kan simbolnya sudah jelas. Oke Mbak, sekarang kita coba untuk pengecekannya. Oh ya Mbak, untuk menaikkan atau menurunkan voltase untuk PWM ataupun di sini apa ya, untuk kaki 4 fatnya ini jangan lupa ini R12 ini mau menurunkan ataupun menaikkan voltase yang ada di PWM ini. Kalau ini R ini tinggal ganti mau dikasih berapa. Kalau 12K ini standar PCB itu sekitar 16 apa ya Mbak ya, soal pembahap selalunya menggunakan standarnya segitu. Terus ini VR ini saya selalu untuk tidak memakai trim pot, tapi memakai R10K. Saya jumperkan dari pin ini ataupun pin ini, saya jumperkan Mbak. Oke Mbak, sekarang kita cek dulu untuk bagian-bagiannya. Jangan lupa untuk pengecekannya kita menggunakan bohlam ya Mbak. Siapa tahu nanti dalam pengecekan ada yang short ataupun apa, tidak efek untuk yang lainnya. Sekarang kita cek untuk yang suplai elko ini Mbak, dari PWM nya keluar berapa. Kita cek di elko apa di diodenya Mbak, keluar berapa untuk suplai PWM nya. 16
Mbak untuk suplai PWM nya. Terus kita cek lagi untuk sini Mbak, kita cek untuk di kaki pin 7 IC UC 3845. Keluar 15 volt Mbak di kaki pin 7 IC UC 3845. Sekarang kita cek untuk di kaki IC SG nya, apa tegangan itu sudah masuk ataupun belum. Untuk IC SG nya kita cek di kaki pin 15 Mbak. Sudah keluar Mbak 15 volt, 4745. Berarti untuk suplai PWM nya sudah keluar semua dari volt-voltnya. Sekarang kita cek untuk IC NCP nya. Untuk IC NCP nya kita cek di kaki 8 Mbak. Sudah keluar 16,53 Mbak. Jadi untuk suplai IC semua itu sudah ada. Sekarang kita pengecekannya, kita pasang IC NCP nya, nanti berapa volt semuanya. Sekarang kita pengecekannya untuk di FET PFC nya, apakah itu sudah keluar frekuensinya ataupun belum. Untuk pengecekan FET PFC nya, yang tadinya kita pasang bohlam, setelah kita pasang IC NCP nya kita lepas tanpa menggunakan bohlam Mbak. Soal ketika kita memasang bohlam, pasti otomatis bohlam itu langsung menyala terang Mbak. Jadi pengecekannya tanpa menggunakan bohlam ketika pemasangan IC NCP. Syaratnya untuk pin-pin yang tadi kita ukur sudah keluar semuanya. Nah, sekarang kita cek frekuensi di kaki FET PFC nya, apakah sudah keluar ataupun belum. Sudah keluar Mbak, untuk frekuensinya sekitar 69 kHz. Nah, sekarang kita tinggal pasang untuk FET PFC nya. Tapi sebenarnya kita mau cek untuk FET yang 4 ini Mbak, tanpa memasang FET PFC nya pun kita sudah bisa. Soal ini kan FET PFC nya itu kan fungsinya untuk elko ini sih, biar semakin besar voltasenya dari PLN, terus kita besarkan lagi. Nah, ini untuk bagian FET yang 4 biji ini kan untuk mendapatkan suplainya ini dari sini, dari FET FBT nya. Jadi kita mau cek frekuensi ataupun voltasenya sebenarnya itu sudah bisa. Ini Mbak, ini tanpa menggunakan FET PFC nya. Kita cek di sini. Untuk frekuensinya sudah keluar pasti.
Nah itu kan Mbah, sudah keluar 62 tanpa menggunakan FAT PFC nya, yaitu karena suplai IC/SG nya itu kan dari sini, dari FAT FBT. Jadi untuk pengecekannya tanpa menggunakan FAT PFC pun sekarang udah bisa kayak gitu loh Mbak. Sekarang kita cek untuk DC nya di kaki FAT nya. Keluar 4,7 volt Pak di sini. Nah ini untuk pengecekan di DC nya. Sekarang kita pengecekan untuk di AC nya. Untuk AC nya saya menggunakan AVO yang manual Pak, tidak menggunakan AVO yang digital. Sekarang kita pengecekan menggunakan AVO manual untuk skala AC nya. Sekitar 12 volt Pak. Oke Mbak, seperti itu saja untuk tes poin dari PCB kuda hitam. Semoga bermanfaat buat panjenengan. Bila suka ya monggo, kali nggak suka ya monggo lah, terserah sampean. Ya cuman ini saya tes poinnya seperti ini bisanya Mbak. Oke Mbak, sebelumnya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum.